Adalah Agutia dengan BP 230361. Saya Melena Bila Muksin dengan BP 230380. Saya Gia Ramadhani dengan nomor BP 230374. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan Project Internet of Things yang berjudul Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan berbasis IoT untuk optimasi pertumbuhan tanaman hidroponik. Nah, sebelum masuk ke penjelasan project, kami akan membagi tugas presentasi terlebih dahulu. Saya adalah Agutia, akan menjelaskan latar belakang dan tujuan project. Oke. Nah, latar belakang dari proyek yang kami buat adalah tanaman hidroponik membutuhkan kondisi lingkungan yang cukup stabil agar dapat tumbuh dengan baik. Dua faktor yang paling berpengaruh adalah suhu dan kelembapan udara. Selama ini, proses pengecekan suhu dan kelembapan masih sering dilakukan secara manual. Cara seperti ini kurang praktis karena kita harus datang langsung ke lokasi untuk mengetahui kondisi tanaman. Dari permasalahan tersebut, kami mencoba membuat sebuah sistem monitoring berbasis Internet of Things. Jadi, pengguna bisa melihat kondisi suhu dan kelembapan secara langsung melalui smartphone tanpa harus datang ke lokasi. Sistem yang kami buat menggunakan sensor DHT22 untuk membaca suhu dan kelembapan. Kemudian, data diproses oleh ESP32 dan dikirim ke aplikasi Blink. Selain itu, kami juga menambahkan fitur notifikasi melalui Telegram sehingga ketika kondisi suhu atau kelembapan melewati batas yang sudah ditentukan, pengguna akan langsung mendapatkan pemberitahuan. Nah, setelah mengetahui latar belakangnya, berikut adalah tujuan dari proyek yang kami buat. Tujuan yang pertama adalah merancang sebuah sistem monitoring suhu dan kelembapan berbasis Internet of Things yang dapat membantu proses pemantauan tanaman hidroponik menjadi lebih mudah dan efisiensi. Tujuan yang kedua adalah memanfaatkan sensor DHT22 untuk membaca suhu dan kelembapan lingkungan secara otomatis dan real time. Tujuan berikutnya adalah menggunakan ESP32 sebagai pusat pengolahan data yang kemudian mengirimkan hasil pembacaan sensor ke aplikasi Blink sehingga pengguna dapat memantau kondisi di lingkungan secara langsung melalui smartphone. Selain itu, kami juga menambahkan fitur notifikasi menggunakan Telegram. Fitur ini memungkinkan pengguna menerima pesan otomatis apabila suhu atau kelembapan berada di luar batas yang telah ditentukan. Sehingga tindakan dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus terus-menerus membuka aplikasi monitoring. Harapan kami, proyek ini dapat menjadi salah satu contoh penerapan teknologi Internet of Things yang sederhana, tetapi bermanfaat untuk mendukung pertanian modern, khususnya sistem hidroponik. Demikian penjelasan dari saya mengenai latar belakang dan tujuan proyek kami. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan rekan saya, Melani Nabila Muksin, menjelaskan proses pengerjaan serta sistem yang kami bangun. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses pengerjaan proyek yang kami buat. Sebelum mulai merakit alat, kami terlebih dahulu menentukan permasalahan yang ingin kami selesaikan. Dari situ kami memilih membuat sistem monitoring suhu dan kelembapan untuk tanaman hidroponik. Karena kedua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Setelah menentukan ide, kami mulai mencari referensi mengenai komponen yang akan kami gunakan dan bagaimana cara menghubungkannya agar sistem dapat bekerja dengan baik. Kami juga mempelajari cara bagaimana aplikasi Blink sebagai media monitoring dan Telegram bot sebagai media notifikasi. Setelah semua konsep sudah dipahami, kami mulai merancang rangkaian alat. Pada proyek ini, kami menggunakan beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada di sini ada ESP32 sebagai microcontroller. Ini ada breadboard, lalu di sini juga ada kabel jumper dan juga ini merupakan sensor DHT22. Yang terakhir di sini kami menggunakan kabel USB untuk ini adalah ESP32. ESP32 ini menjadi pusat dari sistem kami. ESP32 bertugas menerima data dari sensor, mengolah data tersebut, lalu mengirimkannya ke aplikasi Blink dan Telegram melalui koneksi internet. Lalu selanjutnya ada sensor DHT22. Sensor ini berfungsi untuk membaca suhu dan kelembapan di sekitar. Data yang dibaca sensor inilah yang nantinya akan dikirimkan ke ESP32. Nah, ini adalah kabel jumper. Kabel jumper ini digunakan untuk menghubungkan microcontroller seperti ESP32 atau Arduino dengan sensor dan komponen elektronik lainnya tanpa perlu disolder.
Selanjutnya ada papan breadboard, berfungsi sebagai papan percobaan untuk merakit dan menguji rangkaian elektronik secara sementara sehingga memudahkan proses pengembangan dan perbaikan. Lalu yang terakhir ada kabel USB. Kabel USB ini digunakan untuk menghubungkan mikrokontroler ke komputer sebagai media penyalur daya listrik sekaligus untuk mengunggah program dan melakukan komunikasi data selama proses pengembangan maupun pengujian sistem IoT. Baiklah, setelah alat IoT tadi kita rakit, maka dengan kabel USB ini kita akan menghubungkannya kepada laptop untuk menghubungkan kepada platform Arduino dan ByLink. Baiklah, saya Gia Ramadhani akan melanjutkan mendemonstrasikan alat yang kami buat. Ini merupakan platform Arduino yang kami gunakan, dan pertama-tama itu kami sambungkan alat yang kami buat dengan menggunakan kabel USB. Setelah terhubung, nanti akan lanjut muncul notif yaitu sistem monitoring hidroponik aktif, dan langsung masuk pada notif Telegram yang kami buat. Baiklah, selanjutnya yang kedua kami menggunakan platform ByLink. Berikut merupakan dashboard dari platform ByLink yang kami gunakan, yaitu menampilkan ada suhu, kelembapan, dan grafik pada suhu dan kelembapan. Baiklah, di sini kami akan memperlihatkan jika kondisi suhu dan kelembapannya berada pada suhu tinggi atau di atas batas normal. Di sini kita lihat pada platform ByLink, terlihat bahwa suhu yang sedang terjadi adalah 34 derajat Celcius dan kelembapannya 60%. Lalu akan masuk notif secara real time. Sebelum mengakhiri demonstrasinya, saya juga ingin menyampaikan beberapa kendala yang kami alami selama proses pembuatan alat ini. Salah satu kendala yang kami hadapi adalah proses menghubungkan ESP32 dengan jaringan Wi-Fi dan aplikasi ByLink. Pada awalnya, data dari sensor belum dapat ditampilkan karena terdapat kesalahan pada konfigurasi template dan token ByLink. Selain itu, kami juga mengalami kendala saat mengatur Telegram bot, yaitu notifikasinya sempat tidak terkirim karena terdapat kesalahan pada pengaturan bot dan chat ID yang digunakan. Untuk mengatasinya, kami melakukan pengecekan ulang pada program, memastikan kembali konfigurasi Wi-Fi, template ByLink, token autentifikasi, serta pengaturan Telegram bot. Setelah dilakukan beberapa kali pengujian dan perbaikan, sistem akhirnya dapat bekerja dengan baik. Dari pengalaman tersebut, kami belajar bahwa dalam pengembangan proyek IoT, ketelitian dalam melakukan konfigurasi perangkat dan pengujian sangat penting agar seluruh komponen dapat saling terhubung dan bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu manfaat proyek. Setelah melakukan pengujian, kami melihat bahwa proyek ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sistem ini dapat membantu pengguna memantau suhu dan kelembapan tanaman hidroponik secara real time melalui aplikasi ByLink tanpa harus datang ke lokasi langsung. Yang kedua, dengan adanya notifikasi melalui Telegram, pengguna dapat lebih cepat mengetahui jika suhu dan kelembapan berada di luar batas yang telah ditentukan, sehingga tindakan dapat segera dilakukan. Selanjutnya yaitu proyek ini juga dapat menghemat waktu dan membuat proses monitoring menjadi lebih praktis karena setiap informasi dapat diakses langsung melalui smartphone yang terhubung ke internet. Kami berharap sistem seperti ini dapat menjadi salah satu contoh penerapan teknologi Internet of Things yang bermanfaat khususnya di bidang pertanian modern.
Oke, selanjutnya pembelajaran yang diperoleh dari proses pembuatan proyek ini, kami mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran baru. Kami belajar bagaimana menghubungkan sensor DHT22 dengan ESP32, melakukan pemrograman mikrokontroler, serta mengintegrasikan perangkat dengan aplikasi Bailink dan Telegram agar dapat bekerja secara bersamaan. Selain itu, kami juga belajar bahwa dalam pembuatan sistem IoT diperlukan ketelitian saat merangkai komponen, melakukan konfigurasi, dan menguji program agar semua bagian dapat berfungsi dengan baik. Tidak kalah penting, proyek ini juga mengajarkan kami pentingnya kerjasama tim. Setiap anggota memiliki tugas masing-masing dan saling membantu ketika menemukan kendala selama proses pengerjaan. Baiklah, yang terakhir kesimpulan, dapat kami simpulkan bahwa proyek sistem monitoring suhu dan kelembapan berbasis Internet of Things untuk optimasi pertumbuhan tanaman hidroponik telah berhasil kami rancang dan kami implementasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem ini mampu membaca suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22, kemudian mengirimkan data tersebut melalui ESP32 ke aplikasi Bailink, sehingga dapat dipantau secara real time. Selain itu, sistem juga dapat mengirimkan notifikasi otomatis melalui Telegram ketika kondisi berada di luar batas yang telah ditentukan. Meskipun proyek ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, kami berharap hasil yang telah kami buat dapat memberikan gambaran mengenai penerapan teknologi Internet of Things dalam membantu proses monitoring hidroponik agar menjadi lebih efektif dan efisien. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.